ini buat Fit. Oke. Masukkan dikit lah ya. Ya. Baik, kita mulai semua, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Tabibun. Ya, Bu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Menggala Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan CGP hebat Bu Puput Alina. Wah, yang udah tidak kita ragukan lagi kemampuannya. Selamat pagi, selamat berjuang, selamat untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Nurul Suraya atau yang biasa dipanggil Bu Yaya. Saya guru di TK Swasembada 06 Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya di sini mendampingi Bu Puput sebagai pengajar praktik yang mendampingi Bu Puput di angkatan 9. Di sini saya tertantang sekali karena saya harus mendampingi guru-guru senior di atas guru TK, sedangkan basic saya TK dan saya harus mendampingi guru SD, SMP, bahkan SMK di sini. Saya di sini bukan sebagai saya sebagai orang yang atau dosen atau guru gitu, bukan. Saya di sini adalah teman belajarnya Bu Puput. Jadi tidak ada namanya kesenjangan antara kami. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di SDN 1 Menggala Selatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Baik. Untuk yang pertama saya minta untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Ibu PJ, dipersilakan. Silakan Bu PJ. Terima kasih. Saya percaya Ibu setia saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Dwi atau Ibu Yaya ya biasa disebutnya, telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah kami. Selanjutnya saya ucapkan selamat dan semangat kepada Ibu Puput Alina sebagai guru penggerak ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan ilmunya bisa bermanfaat dan dipergunakan untuk siswa-siswi khususnya di sekolah kami SD 1 Menggala Selatan. Dan ini juga kepada ibu guru yang lainnya supaya menjadi motivasi kedepannya supaya bisa mencontoh bagaimana Puput Alina ini bisa sukses. Ya, dan kepada anak-anak sekalian, ilmu-ilmu yang sudah diberikan Ibu Puput supaya bisa dimanfaatkan, dipergunakan untuk kalian ke depannya supaya lebih maju lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Saya lanjutkan untuk tujuan diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Di sini Bapak Ibu nanti akan berdiskusi bersama Bu Puput. Nanti kita menggunakan sticky note ya Bu ya, yang akan kita tempelkan di masing-masing nomor di situ sesuai dengan kriterianya. Nanti ibu-ibu bisa mengutarakan apa impian-impian ibu untuk murid di masa yang akan datang, di mana dari
kegiatan visi yang Ibu impikan itu semoga bisa menjadi refleksi atau bisa juga menjadi perubahan-perubahan yang kita harapkan untuk murid kita yang akan datang. Yang tadinya mungkin pembelajarannya belum berpihak pada anak, sekarang akan berpihak kepada anak dan sebagainya. Begitu. Lalu nanti kita akan menyelaraskan dari visi sekolah apakah sudah selaras atau belum dengan visi guru penggerak, seperti itu. Setelah itu kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah, dan menarik kesimpulan dari semua itu. Baiklah, semoga diskusi ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Mari Ibu kita buka kegiatan ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk Bu Puput akan memandu diskusi ini. Kepada Bu Puput, disilakan. Ya, terima kasih Ibu Yaya. Sebelum saya mulai kegiatan hari ini, saya minta bantu nih sama Bapak Guru. Di sini nggak ada bapaknya Bu, karena lagi ada kegiatan Bapak gurunya. Jadi di sini ada ibu-ibu, saya ada pantun sedikit untuk teman-teman guru, mohon untuk dicakepkan ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Saya akan buka dulu dengan pantun. Kipas rusak, jangan dipukul. Jika tidak, nanti akan mati. Karena semua sudah berkumpul, kita akan mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, terima kasih kepada rekan-rekan guru hebat di SD 01 Menggala Selatan atas partisipasinya, atas kehadirannya, atas waktunya yang diberikan, dan terutama atas dukungannya. Dan terima kasih untuk Ibu Yaya sudah berkenan hadir mendampingi saya untuk belajar bersama menerapkan tujuan kita menjadi seorang guru yang sejatinya. Jadi jadi ibu hebat di sini saya memiliki 3 kandidat CGP untuk angkatan 10 Bu Yaya, salah satunya ada di sini, dan salah satunya harusnya hari ini simulasi mengajar, tapi karena sedang ada kegiatan asesornya jadi dipending, dan beliau sedang mengisi kegiatan MC karena kebetulan beliau MC, memang MC di Menggala ini, MC kondang di Menggala ini ya. Jadi ini rekan-rekan saya, dan di sini rekan-rekan hebat yang memiliki kegiatan lain selain mengajar sebenarnya di sini Bu Yaya. Jadi saya memperkenalkan, ini memang tim hebat kita, tim yang selalu support saya tentunya ya Ibu ya. Di setiap waktu pokoknya selalu ada memang teman. Jadi teman tidak hanya di sekolah saja, teman tidak hanya di sekolah, tapi teman yang saling support, saling dukung. Kalau hal kebaikan ayo. Nah ini yang kami lakukan dari rekan angkatan 9 saya sendiri 10 dan angkatan 11 belum ada sih yang daftar, tapi insya Allah kami pun akan tetap mengikuti program guru penggerak. Dan saya pun selalu menjelaskan, ini pembukaan terlebih dahulu ya Bu ya, menjelaskan ke rekan-rekan saya bahwa CGP itu atau calon guru penggerak prinsipnya yang selalu saya rubah mindsetnya, tidak hanya berfokus pada kepala sekolah, tidak hanya berfokus pada cita-cita CGP itu calon kepala sekolah, tidak, tapi manfaat dari CGP itu yang saya terangkan ke rekan-rekan, karena terkadang persepsi mending PPG dulu deh saya daripada CGP, kebanyakan seperti itu. Saya pun merubah mindset mereka, kalau PPG kalian pendidikan 3 bulan, kalau mau CGP kalian pendidikan lagi. Tapi ketika kalian CGP, kalian tidak akan pendidikan PPG. Itu salah satu yang saya jelaskan ke rekan-rekan. Dan alhamdulillah di angkatan 10, 3 kandidat saya yang daftar dan 3 kandidat saya yang lolos di tahap 1. Artinya alhamdulillah berkembang ilmunya ini. Dan insya Allah support saya selalu sampai tahap 2. Kalau bisa mohon doanya Ibu untuk tahap 2, 3-3-nya bisa lolos semuanya. Ya. Sekarang saya akan mulai kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas mengenai visi guru penggerak yang akan kita sejajarkan dengan visi di sekolah kita. Nah, sebelum saya memulai visi guru penggerak saya, dan saya akan jajarkan dengan apa yang ada di sekolah kita, terlebih dahulu saya meminta rekan-rekan guru hebat untuk mengisi kalimat rumpang yang saya sajikan. Apa kalimat
Jadi di sini Bapak Ibu ada 6 kalimat rupak yang ada titik-titiknya. Ketika ada titik-titik artinya guru harus mengisi. Ini tuh ibu gurunya ya nak ya. Anak-anak ibu nanti mengisi surveinya ya sayang ya. Nah, jadi yang saya bagikan sesuai warna. Jadi poin 1 nanti silakan silakan ibu-ibu tempelkan di bagian nomor 1 sesuai warna sticky note yang saya berikan. Bentar, saya tempel mungkin ini untuk nomor 1-nya. Jadi yang pink nanti khusus di pertanyaan nomor 1. Yang kuning khusus pertanyaan nomor 2. Hijau. Oh, hijaunya nanti ada 2 ya Bapak Ibu, karena sticky note-nya kurang yang ini. Orange. Pakai kuning. Kuning kotak. Oh iya. Ini orange ya teman-teman. Itu sudah saya siapkan sticky note-nya, silakan diisi sesuai dengan warna, 1 guru 1 warna. Jadi ketika ada poin nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang apa sih yang ibu-ibu impikan murid-murid ibu nantinya setelah proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti isi di poin nomor 1. Silakan ditempelkan, silakan ditulis, silakan ditempelkan. Poin 1 pertanyaannya, kita atau ibu-ibu guru di sini tuh memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jadi di sini pertanyaan silakan Bapak Ibu isi. Dan nomor 2, kita percaya bahwa murid itu sebenarnya kadang kita nggak percaya. Kita selalu menganggap ada sebuah persepsi kata-kata, murid ini nggak bakalan bisa. Padahal kita belum mencoba bahwa murid itu bisa. Jadi silakan diisi sesuai nomor. Di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan. Jadi nomor 3 hijau, nomor 4 kuning, nomor 5 orange, nomor 6 kuning kotak. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ayo kita isi. Memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang nomor 6 itu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa iya. Jadi di sini ada 6 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu guru hebat isi sesuai dengan cita-cita untuk murid. Artinya di sini apa sih yang dicita-citakan Ibu Bapak guru di sekolah ini tentang murid-muridnya? Terkadang kita pengen, saya pengen nih, saya memimpikan murid-murid yang nantinya dia jadi anak yang cerdas, bisa jadi, atau memimpikan anak-anak yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, boleh. Terus kita percaya bahwa murid adalah jika sudah, oh iya, kepada Bapak Eri selamat datang, terima kasih. Ini guru laki-laki tempat kami ada 4 orang ibu yang aktif ya beliau ini, dan 1 lagi yang selalu mendukung saya ya tadi Bu. Itu juga guru di sini Ibu. Jadi kita memang serumah sekamar sesekolah juga. Nah, jadi ini Bapak Eri ini ada kalimat rupak yang akan Bapak isi sesuai dengan warna, dan jika sudah silahkan tempelkan. Jadi di sticky note-nya tidak perlu diberi nama ya. Jika sudah silahkan ditempel sesuai warna. Misal nomor 1 yang pink, nomor 2 kuning, hijau. Nah ini diisi semua ya Bapak Ibu, diisi semua. Jadi semua guru mengisi 6 poin. Oh betul, ya. Jadi 1 guru mengisi 6 poin Bapak Ibu. Tapi sesuai warnanya.
poin 1, 2 sesuai warna. Makanya tadi dibagi satu setiap warna satu. Iya, dibagi. Sebentar. Mana warna-warnanya begini? Iya, yang ini diisi nama, ayo. Diisi. Yang ini Bu Yaya, Nana sudah mulai ngisi. Iya, diisi namanya nak ya, diisi nama, terus asal sekolah kita ya. Terus tanggal hari ini ingat nggak? Tanggalnya nggak usah ya. Itu apa sih? Diisi hari ini ya. Oh, ya. Ingat nggak tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Hari kakak pasti pinter ya saja dari itu. Jadi 01 mengajar ya. Apa kalau kalian sedih nggak apa-apa? Buku pun nggak marah ya? Apa aja diisinya sesuai dengan pertanyaannya. Oke, ada belum pernah, jarang, sering. Saya biasanya oleh bapak guru bertanya apakah Manis ya atau tidak? Kita senang atau tidak dengan pelajarannya? Ya, tetap semangat Bapak Ibu, Masya Allah. Orange hijau, kuning, sama ini warna orange ya? Ini belum? Ya, di sini ada di checklist kalau apa nanti checklist ini orange. Bisa kan? Jadi disesuaikan dengan bukunya. Apa aja yang belum pernah? Bukan tahunya, tapi buku-bukunya. Jadi gini. Dia buku selalu memberikan pembelajaran berbeda.
jawab apa? Nggak apa-apa. Ini artinya bukan di sini tidak ada salah, tidak ada benar ya Bapak Ibu. Di sini semuanya sama. Tadi ada rekan saya, kok kita tidak di briefing ya Ibu? Nah inilah Ibu. Memang sengaja saya juga Ibu tidak memberikan clue-clue hari ini. Memang benar-benar murni karena saya mengundang perkanan tolong bantu saya besok ada kegiatan. Silakan datang. Memang tidak saya beritahu, cuma silakan duduk. Hanya itu. Ya. Silakan kita penuhi singkat nomor 4 dulu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira murid-murid itu sadar tentang apa? Kalau murid kita kayaknya disiplin. Soalnya kenapa saya bisa bilang disiplin? Terkadang masuk setelah 8 jam 7 kurang sudah di sekolah. Masuk siang jam 12 jam 10 sudah di sekolah. Saya akui Bu, disiplin waktu, maksudnya kedatangan sekolah itu luar biasa memang. Jarang yang namanya terlambat kecuali Senin. Kalau Senin itu masih ada. Tapi jarang yang namanya hari-hari biasa itu terlambat. Mereka selalu on time namanya. Ungkapkan aja Bu semuanya. Ungkapkan Bu, Ini ungkapkan. adalah impian ibu-ibu untuk sekolah kita. Mudah-mudahan itu semua nanti akan menjadi perubahan di sekolah. Ya, Alexa. Nomor 5. Orange. Nomor 4 ini masih kosong juga nomor 4. Penuhi nomor 4. Bu, ini kan pendidikan. Masa ini pendidikan? Udah nggak ikut, isi dong. Biar banyak, biar seru, biar banyak. Bapaknya Supri dari Oke, silakan Bapak Ibu penuhin sticky note-nya sesuai dengan kalimat penumpang. Saya senang jadi teman-teman saya hari ini berpikir Ibu. Kalau senang seru, Bu. Iya. Jadi nanti kita tahu. Saya sengaja memang saya cuma bilangnya Bu, acara apa? Saya pendampingan kalian silahkan datang dulu, hanya itu. Terus kami ngapain jauh duduk aja. Memang belum saya berkisi-kisi. Saya apa? Jadi wajar. Sudah saya coba dari ya. Pasti ada yang saya kerjakan. Ini cepat, ini namanya Bu. Bukan di Jepang, Bu. Ini Ibu suruh ungkapkan apa yang dia ungkapkan di hati. Aduh, jangan-jangan nanti jawab saya ini kaca. Nah, nanti Ibu juga bakalan misalnya nolongin ini. Ya. Terima kasih Bu, dan saya minta dukungan untuk rekan saya senior saya Bu yang masih gagah ini, tolong doakan Bu karena saya mendukung beliau untuk CGP 11 nanti Bu. Iya ini pokoknya kita saling dukung ya Ibu Dita ya pokoknya untuk ibu kita ini karena terus terang apanya Saya sedikit cerita tentang dia ya Bu ya. Gimana saya ngomong di depan karena dia termasuk PJ bahasa daerah aku. Gimana saya tapi ternyata setelah berjalan yang nyaman normal dia malah sampai kemana-mana. Berarti kan seiringnya waktu yang awalnya takut karena sudah terbiasa ya. Belajar. Senang Bu, sama aja Bu. Saya juga lagi belajar. Kan yang Bu, saya juga belajar. Saya dukung Ibu belajar. Kita dukung Ibu Dita Ibu.
Iya. Ada beberapa sudah terpenuhi ya Ibu Bapak. Jadi di sini setelah terpenuhi saya ingin Bapak Ibu bukan hanya menulis ya. Setelah menulis saya minta Ibu mengungkapkan tentang apa yang Ibu tulis. Tapi ini tidak semua. Kita akan acak karena sengaja tadi dikasih nama udah nggak usah. Oke. Karena tidak dikasih nama ini secara acak Bu ya. Tidak perlu saya nyebutinnya. Dari atas nih silakan maju tidak. Jadi ada perwakilan di setiap sticky note-nya ya Bu ya. Cukup satu aja yang mewakilkan. Sembari yang lain masih menulis sticky note, kita lanjutkan untuk poin pertama tentang impian murid-murid. Ibu guru tuh memimpikan murid yang di sini saya akan lihat di sini ada aktif dan terampil. Nah ini punya siapa ini ya? Aktif dan suka terampil. Ya ini punya siapa? Aktif dan suka terampil yuk tulisannya. Ayo Yepi silakan Ibu Yepi maju yuk. Nggak apa-apa Ibu Yepi ungkapkan. Nah di sini terima kasih loh. Saya di sini luar biasa sekali karena ternyata teman-teman ini semua bisa belajar, bisa artinya. Silakan Ibu Yepi. Ibu Yepi kan memimpikan murid yang aktif dan suka terampil. Aktif yang seperti apa dan terampil yang seperti apa? Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Yepi. Ayo Ibu Yepi silakan. Yang aktif dan terampil yang seperti apa yang dimimpikan? Silakan Ibu Yepi. Kalau mau dibilangin yang aktifnya seperti apa dan terampilnya seperti apa? Aktifnya kalau menurut pribadi saya, aktifnya untuk masuk setiap hari full ya dari Senin sampai hari Sabtu. Dan jika anak itu tidak masuk, harus memberikan keterangan izin atau dia sakit, atau dia kepentingan keluarga. Yang jelas anak itu harus memberikan keterangan izin sama guru tersebut. Begitu guru tersebut juga bisa memberikan izin kepada kepala sekolah. Kalau dia terampil, anak itu sukanya untuk bertanya. Jika ada tulisannya seperti yang salah, itu hal yang kecil bisa dikomenin untuk anak-anak bahwa tulisan yang ditulis sama guru itu salah ataupun kurang. Itu ciri khas namanya terampil yang utama. Dan yang kedua, anak itu selalu banyak pertanyaan sehingga untuk memotivasi gurunya supaya gurunya bisa untuk mengajak anak-anak itu memberikan materinya aktif, dalam artinya terampilnya untuk berinteraksi antara guru dan murid itu tanya jawab. Terima kasih untuk impian. Oke, terima kasih teman-teman. Ternyata kita semua bisa mengungkapkan pendapat ya, luar biasa. Jadi di sini langsung kita simpulkan untuk di poin pertama ya Bapak Ibu. Kita minta perwakilan di setiap sticky note-nya satu. Jadi di sini ada berkembang sesuai kodratnya. Ada soleh dan soleha. Terus ada cerdas berkarakter. Cerdas, aktif, berakhlak mulia. Yang tadi aktif, terampil. Murid-murid yang hebat dan berbakat. Harapan dari semuanya sekolah, keluarga, bangsa dan negara. Jadi ada salah satu yang kita di kurikulum merdeka ini ada yang namanya P5, yaitu mengenai profil Pancasila. Nah, dari poin pertama ini adalah yang masuk nggak? Coba kita lihat. Berkembang sesuai kodratnya soleh dan soleha. Ini masuk di profil Pancasila kan? Soleh dan soleha. Profil Pancasilanya tentang? Iya, beriman dan bertakwa. Terus cerdas dan berkarakter. Ada ya Bapak Ibu ya. Jadi di poin pertama yang diimpikan Bapak Ibu di sini nanti akan menjadi salah satu visi dan misi di sekolah kita. Jadi di poin pertama yaitu cita-cita, saya rangkum ya Ibu ya, saya simpulkan. Di poin pertama kita memimpikan murid-murid yang di sini artinya murid yang terampil dan berkarakter serta beriman dan bertakwa. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan lihat Ibu dan visi sekolah kita belum saya tampilkan dari semuanya ini. Dan di sini terus terang Ibu, saya tidak meminta mereka membaca visi sekolahnya. Karena kalau visi walaupun dicetak nggak akan dibaca terus terang Bu. Jadi nanti dari apa yang mereka tulis, saya akan melihat sesuai nggak sih dengan visi sekolah kita dan nanti akan dikaitkan dengan visi saya sebagai seorang guru penggerak. Artinya di sini mencakup P5-nya. Nah untuk poin kedua selanjutnya
percaya bahwa murid adalah, ya, yang poin ini, sebuah wadah yang harus kita bentuk karakternya dan kita gali bakatnya. Ayo, Bu Nisa, nomor 2 ada nomornya. Ibu Rina, silakan itu Ibu Rina untuk memperjelas apa yang Ibu tulis. PJ saya hari ini. Ya, untuk poin kedua ya, kita itu percaya bahwa murid itu merupakan suatu wadah yang harus kita bentuk ya Bu ya. Yes. Merupakan sebuah wadah yang harus kita bentuk karakternya dan kita gali bakatnya. Karena setiap siswa ini mempunyai bakat masing-masing. Dia bisa saja tidak berprestasi di bidang pendidikan, tapi dia punya bakat di bidang lain. Apakah di bidang seni, di bidang olahraga. Nah, itu yang perlu kita gali. Karena nggak mesti semua murid itu harus pinter di bagian akademiknya. Dia di bakat lain itu yang perlu kita gali. Ya, menurut saya seperti itu, Ibu-ibu ya, supaya karakternya itu bisa terlihat. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Rina. Nah, di sini saya baca poin 2, anak yang cerdas, aset yang berharga, anak yang terampil dan cerdas, berkarakter sesuai bakat, cerdas, bertakwa, berkarakter. Jadi di sini tuh kita percaya sebenarnya anak-anak ini termasuk anak-anak yang cerdas. Hanya mungkin kitanya ya Ibu ya, jadi kembali lagi ke kita sebagai guru yang harus menggalinya. Kita juga percaya kan? Artinya di sini percaya ibu-ibu. Ketika ibu menulis di sini, artinya ibu percaya loh. Seperti Ibu Rina tadi menulis bahwa anak-anak itu akan terbentuk karakternya. Bagaimana terbentuk karakternya? Kembali lagi ke kita yang menggali. Artinya potensi-potensi peserta didik di sekolah kita ini mumpuni sebenarnya. Tapi ya itu tadi kembali, bukan yang disebut ahli matematika, ahli sains atau ahli lainnya, mungkin bidang seni. Dan alhamdulillah Bu, ini sedikit saya pamer Bu, kami kemarin hampir semua piala kita kantongi untuk lomba bahasa daerah kampung di sekecamatan Mungal. Dan ini alhamdulillah Ibu, ini ada beberapa, ini juara satunya Ibu, juara satunya yang menulis puisi. Oh iya. Ya, dan itu aksara Bu, yang juara aksara, dan ini yang dongeng. Selanjutnya di sini poin ketiganya mengenai di sekolah kita mengutamakan. Nah, apa yang kita utamakan? Nah, ini hampir sama sebenarnya ya Bu Bapak. Yang sedikit berbeda, mana yang belum ya? Ini saja deh. Ini siapa yang cuma nulis kedisiplinan? Ibu Tina, Ibu Yulita. Yang ini aja. Tulisannya. Ya, ayo dong. Kedisiplinan mengutamakan. Nah, silakan maju Ibu Yulita. Disiplinan bagaimana Ibu? Disiplin tentang apanya gitu? Kedatangannya, absensinya kah, atau kedisiplinan makan-makannya? Boleh, silakan. Ngomong Ibu Yulita. Ya, di sini kita di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Kedisiplinan di sini kalau saya lihat di sini, kayaknya kita ada kegiatan rohis. Nah, anak-anak ini rentan dengan Lomba ya, rentan dengan akan membawa peralatan sholat seperti peci, sajadah. Nah, dari situlah kita bisa memahami kalau disiplin sekolah kita di sini harus sangat-sangat kita utamakan ya. Di sini Selain siswanya juga. ya. Disiplin di sekolah bukan hanya untuk murid, guru-guru juga harus disiplin. Ya, Gurunya dulu. Contoh baru ya. di sini saya akhiri.
rohis, dan alat-alat sudah diperlengkapkan, bahkan anak-anak yang di luar itu dijemput, yuk kita mau rohis langsung. Kayaknya kasih B, kasih B. Oke, kita kasih W, kasih O, kasih W. Iya, tapi memang luar biasa sesuai yang saya panggil. Tadi sebenarnya acak Bu saya manggil itu. Jadi di sini sengaja tidak diberi nama biar kita tidak bisa memilih oh ini bagian-bagian siapa. Tapi pasti artinya yaitu tadi kembali lagi bahwa kita ini menuliskan ini sesuai dengan kita, dan ternyata apa yang Ibu Yulita tulis, Ibu Yulita ambil, Ibu Yulita presentasikan sesuai memang dengan diri Ibu Yulita, dan benar yang disampaikan ketika kita mau mendisiplinkan murid ya artinya diri kita dulu yang di sini. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Yulita. Kita contoh ya teman-teman, Ibu Detina kita contoh ya Ibu Yulita. Oke, poin keempat selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa oh yang ini nih tulisan siapa ya? Bahwa dirinya belajar dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakal, cerdas, dan berakal. Ini punya siapa ya? Dita. Ayo Ibu Dita, ini Bu, ini kandidat saya yang baru selesai simulasi mengajar CGP Angkatan 10. Minta doanya Bu biar di sesi wawancara lancar dan bisa menyusul. Betul ya. Iya ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia, cerdas dan berkarakter sesuai dengan Bapak kita, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Dan alhamdulillah Bu, sekolah kita sudah kurikulum merdeka sesuai dengan berkarakter Pancasila, ikut program pemerintah. Kita juga ikut sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah, itu kita alirkan sama murid. Jadi murid kita kasih kompeten, contohnya seperti kemarin berkat Bu Rina dan kawan-kawan kita bisa lari ke maju ke kabupaten lomba bahasa Lampung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Dita. Stikitannya ditempel lagi Bu, jangan dibawa pulang. Iya, jadi dari 6 poin nanti kita akan menyimpulkan semua apa sih yang Ibu Bapak mau sebenarnya tuh, atau apa sih yang sebenarnya cita-cita untuk murid kita itu yang sebenarnya kita mau gitu. Nah, untuk poin 5 kita warga di sekolah ini yakin bahwa apa ya? Kita akan lihat di sini yang ini nih tulisan siapa ya? Memajukan sekolah dan membuat nama sekolah baik dan cerdas untuk terampil. Kayak ini bukan? Sudah ya? Tulisan? Oh masih di Ibu Dita ya? Oh kita barter dulu karena masih Ibu Dita. Berarti yang ini bisa lebih baik dan maju lagi. Tulisan Kak Eri? Atau tulisan Ibu Hertina? Oh yang punya PRI aja deh, punya PRI yang mana Pak? Berkarya demi anak bangsa. Yang poin 5, ya, oke. Pak Eri, murid di sekolah kita warga sekolah ini yakin untuk berkarya demi anak bangsa. Silakan Pak Eri untuk menyampaikan yang berkarya seperti apa sih yang kita inginkan sebenarnya. Terima kasih untuk Bu Puput ya. Ini dengan ibu siapa saya terlambat masuk. Ya mohon izin Ibu ya, kawan-kawan semua. Pertanyaannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Nah kalau saya berpikirnya yakin untuk berkarya, ya berkarya di sekolah ini kita berusaha yakin untuk berkarya dalam hal apa saja. Seperti kata Bu Rina tadi, ya kita wajib mencerdaskan atau mengarahkan anak itu bukan hanya dalam hal akademik. Contoh kemarin 2 hari yang lalu ya, hari Senin. Hari Rabu itu kita sudah menunjukkan salah satu karya, ya.
yang mungkin dipelopori oleh guru bahasa Lampung beserta seluruh kawan-kawan yang membina, melatih, ya, serta mengarahkan anak-anak kita. Itu merupakan karya. Alhamdulillah karyanya menghasilkan buah tangan yang bisa kita bawa pulang ke sekolah kita. Jadi harapan saya ke soal nomor 5 kita, warga di sekolah ini yakin untuk berkarya. Nah, kalau contohnya itu demi anak bangsa. Kalau sudah kita mulai dari dasar, kita berusaha untuk membuat karya kepada anak-anak kita, saya yakin anak-anak kita, contohnya yang ada di sini, pasti dia akan melanjutkan karya itu setelah dia kelak lulus dari sekolah ini, ataupun nanti beberapa tahun ke depan bercampur di lingkungan masyarakat langsung, dia akan membuat karya yang mungkin kita tanamkan sejak dasar ini. Mungkin itu harapan saya di soal nomor 5 untuk Bu Puput dan Ibu Dea. Oh iya ya. Sekian dari saya. Saya Hidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Heri. Beliau juga senior saya Ibu di sini karena beliau punya job yang luar biasa. Setiap organisasi beliau selalu ikutin, baik itu LSF, terus pekan, wartawan apapun beliau ikutin, dan beliau memang memiliki komunikasi yang sangat baik di masyarakat tentunya, dan juga di sekolah kami. Beliau yang selalu menangani ketika ada apa-apa di sekolah ini, Bu. Jadi saya memperkenalkan Ibu satu-satu. Memang terus terang, Bu, seperti murid juga kami ini beragam, Bu. Jadi kami ini tidak semua hal itu kita mempunyai. Artinya saya memiliki semua hal, kemampuan semua hal yang ada di sekolah, tidak. Tapi kita memang punya porsi kita masing-masing, dan kita punya plus minus masing-masing. Dan alhamdulillah kita bisa berkolaborasi tentunya di hari ini dan untuk sekolah kita tentunya. Dan saya menekankan ke rekan-rekan bahwa kita di sekolah ini adalah rumah kita. Jadi apapun yang terjadi, ya ayo kita majukan sekolah kita. Nah, untuk poin terakhir, Ibu, ini kita sebenarnya nggak tahu tulisan yang mana yang mau sebutkan, tapi di sini ada Ibu Hertina. Saya pengen sekali Ibu Hertina ini maju, Ibu, karena terus terang beliau ini kalau di belakang itu luar biasa aktif. Artinya ketika diminta mengungkapkan sesuatu itu cepat. Nah, itu kelebihan beliau ini ada juga. Dan di sini saya ingin beliau tuh mengungkapkan, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang dimaksud paham bahwa itu murid-murid itu seperti apa yang Bapak Ibu pahami. Dan di sini boleh bisa menuliskan? Enggak, ya udah apa-apa, kita tuliskan sekarang. Silakan Ibu langsung otomatis Ibu tulis dan Ibu ungkapkan. Ayo Ibu Hertina. Ya, sini dulu. Saya senang mau merangkul teman-teman saya ini karena saya terus terang saya nggak mau maju sendiri. Makanya saya ratakan di sini. Ayo Ibu Hertina, silakan di poin nomor 6 dan diungkapkan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini yang dimaksud murid ya, Bu ya. Kitanya. Kita paham ya, sekolah kita ya. Oh ya, berarti kita dan warga sekolah ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa paham apa? Kita bahwa apa, kalau di sini bahwa sekolah kita akan mencapai sekolah pendidikan. Pendidikan itu nomor 1 atau yang seperti apa? Ditulis, kalau silakan nanti ditempelkan. Sedikit tapi penjabarannya boleh panjang, Ibu Hertina. Sebenarnya beliau ini pandai menari, Bu. Saya pengen sebenarnya beliau ini menari untuk kita, menari yang lagi viral, Ibu Hertina. Sedikit saja dan nanti bisa menang. Ayo Ibu, nah ini senior saya juga, Bu. Ibu duduk, Bu Rina duduk. Beliau senior saya juga, Bu. Beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah, Bu. Jadi beliau sudah menjadi senior terdahulu. Dan di sini terus terang, Bu, masih banyak rekan-rekan honorer. Ya ada beberapa yang sudah P3K dan PNS, tapi masih banyak juga yang beberapa yang honorer. Minta doanya semoga 2024 bisa mengikuti pendaftaran P3K dan lulus semuanya. Pokoknya doa yang terbaik untuk teman-teman.
Ayo Ibu Ertina sedikit saja nggak apa-apa, yang penting langsung mengenang. Setelah ini kita akan melihat visi saya dengan apa yang Bapak Ibu tulis nantinya. Iya, penjelasannya nanti bisa di depan Ibu Ertina. Ayo silakan Bu Ertina, terima kasih Bu Ertina, ya silakan. Mohon izin ya Ibu sebenarnya. Ya, sebenarnya kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa sebenarnya pendidikan di sekolah kita ini sudah cukup baik, baik dalam bentuk kedisiplinan, baik dalam bentuk semua kegiatan. Sebenarnya untuk murid dan guru-gurunya di sekolah ini mempunyai kemauan yang besar. Hanya saja mungkin kami kurang difasilitasi, baik untuk kegiatan kami atau dan kurang pembinaan. Sebenarnya begitu Ibu. Kalau untuk kemampuan, untuk ini kemauan sebenarnya murid dan guru-guru ini mau ada. Seperti contohnya kalau Bu Puput bilang ayo kita belajar untuk ini mau Bu kami nih gurunya, sebenarnya begitu. Dan itu pun harapan kami mudah-mudahan ke depannya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini selalu diadakan. Jadi ya itu kata Bu Puput yang sebenarnya otak kami ini malas untuk berpikir, ketika ada kegiatan begini dipaksa untuk mikir. Jadi akhirnya mau gitu ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya Ibu Ertina sedikit. Iya, terima kasih tuh Ibu Ertina. Nah, ini tadi teman-teman, terus terang saya di sini bukan menjebak, bukan mengapa-apakan, bukan menguprok-uprok perkara semuanya. Karena di sini saya ingin ketika saya memberikan bocoran A, B, C seperti ini, nanti kalian sudah berpikir dari rumah. Kalau enggak malah nggak mau datang Bu nanti. Saya cuma bilang, yuk temenin saya. Kenapa kita ngisi survei aja duduk, ada pendampingan saya. Oh ya sudah, ikut mereka Bu. Ternyata setelah di sini mereka diminta berpikir dan alhamdulillah berfungsi juga Bu. Berfungsi juga dan jawabannya luar biasa. Kita lanjut ya Ibu dari jawaban Bapak Ibu guru semuanya. Di sini sudah banyak sekali sticky note yang ditempel tentang cita-cita murid. Nah, di sini saya ada sebelumnya visi guru penggerak. Nah, di sini saya pribadi Ibu mewujudkan nih peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya hampir sama dengan apa yang sudah Bapak Ibu impikan di sini loh, yang kalian tulis. Ternyata kita ini seide sebenarnya, seide. Tetapi yang tidak pernah diungkapkan itu tadi Bu. Dan terus terang Bu, terkadang kita menuliskan visi misi itu ya labas. Apa visi sekolah? Ya sudah tulis saja. Karena kita belum. Nah dari sini terus terang saya mengajak, saya pribadi belajar dan mengajak kawan-kawan juga belajar Bu, bagaimana menentukan visi misi. Yang awalnya terus terang kita ya Bapak Ibu semua tentu tahu kan bahwa membuat visi misi itu ya cukup Bu, visi misi sekolah apa? Ya sudah ditulis. Menciptakan peserta didik yang beriman. Kita nggak tahu alurnya. Saya pribadi juga terus terang nggak tahu loh Bapak Ibu. Baru tahu setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini Ibu. Dan di sini saya menyalurkan ke teman-teman juga bahwa ternyata menentukan visi misi sekolah itu nggak susah. Ternyata mudah. Ya sudah, apa sih yang dicita-citakan? Nah ini salah satu. Dan poin-poinnya sebelum saya lanjut ke visi sekolah kita, di sini ada beberapa tahapannya, yaitu atap membuat gambaran itu ada prakarsa perubahannya. Awal atau aset, tantangan, aksi, dan pelajaran perubahan. Awal atau aset itu yang seperti apa? Ya seperti yang kita lakukan loh, bahwa sekolah kita ini ternyata punya aset berharga. Sudah punya kedisiplinan, sudah punya lagi cita-cita yang sama, keinginan yang sama. Itu sebuah aset. Artinya sebuah awalan. Nah tantangannya apa? Tantangannya itu tadi kembali. Ternyata seperti yang Ibu Tina tadi secara tidak langsung menyampaikan sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Kita tidak dapat fasilitasnya, dukungannya. Nah itu salah satu tantangan kita sebagai guru-guru untuk mengikuti sebuah pembelajaran Bu. Dan di sini aksinya kita ceritakan aksi atau kontribusi kita atau ke pendidik itu yang dapat dimanfaatkan. Di sini juga sudah ada nih salah satu
seperti Bu Rina sudah melakukan aksi anak-anak yuk ikut lomba, itu sebuah aksi. Kegiatan ekstrakurikuler itu sudah sebuah aksi. Dan pelajaran perubahan apa setelah kita melakukan aksi? Tentunya anak-anak yang lain lebih semangat. Oh, bukan anak-anak yang lain aja, sekolah kita jadi mulai berkembang. Jadi dia tidak bilang terus terang, Bu, sekolah kami ini dikenal sekolah yang ya, karena warga di sini notabene memang tidak banyak yang lulusan sekolah tinggi, mereka hanya beberapa. Tapi di sini luar biasa setelah adanya gebrakan-gebrakan dari rekan-rekan guru saya, sebuah aksi yang luar biasa, baik kegiatan ekstrakurikulernya. Harusnya hari ini ada kegiatan ekstrakurikuler, Bu, cuma hari ini kita liburkan, tadi ada kegiatan senam bersama. Nah, di sini ada sebuah aksi, dan setelah ada aksinya tentu ada perubahannya, yaitu tadi anak-anak lebih semangat dalam kegiatan belajar mengajar, dan lebih ketika ada lomba, mereka pun yang awalnya enggak, Bu, jangan saya, enggak, Bu, saya nggak mau. Setelah melihat rekan-rekannya juara, tertantang, saya juga pengen nih, saya juga bisa. Nah, demikian tadi untuk prakarsa perubahannya. Dan di sini ini contoh-contoh dari saya tadi. Nah, setelah prakarsa perubahan tadi, ada yang namanya beberapa tahapan bagzanya. Membuat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi dan jabarkan. Mungkin ini tidak banyak saya sampaikan, Bu, karena ini bagian-bagian yang saya dari penyusunan visi misi saya. Mungkin ke depan nanti Ibu Rina mungkin bisa menyampaikan dengan kepala sekolah untuk tahun ajaran baru kita bisa merombak visi misi kita, Bu, di sekolah setelah dari pembelajaran hari ini dengan melalui akad tadi dan kalimat prakarsa perubahan serta melalui tahapan-tahapan bagja untuk dapat visi yang sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama. Jadi tidak diharapkan oleh satu orang tapi seluruh warga sekolah. Nah, setelah kita cocokkan, Bu, ini kesimpulan terakhir kita ya, Ibu. Dari apa yang Bapak Ibu tulis, mengisi kalimat rumpang dengan apa yang visi saya sebagai seorang guru penggerak, kita akan lihat nih visi kita, sekolah kita. Ketika saya bertanya, saya di sini terus terang waktu visi sekolah pun saya kalau ditanya budak membaca gitu. Bahkan saya tolong dong fotoin visi sekolah kita, di foto salah satu rekan saya cek, oh ternyata visi sekolah saya ini yang mirip-mirip dengan saya gitu, bukan mirip, bahkan ada. Nah, ini visi sekolah saya, Bu. Nah, visi sekolah saya cerdas, terampil, berbudaya unggul, dan persaingan berdasarkan iman dan takwa. Artinya yang rekan-rekan saya tulis, Ibu, ini mencakup visi misi sekolah saya, tapi mereka tidak tahu sebenarnya, Bu, ini. Mereka tidak tahu, artinya rekan-rekan saya ketika di poin pertama apa sih yang diimpikan tentang murid-muridnya, di sini ada yang masuk, Bu, soleh dan solehah, artinya beriman dan bertakwa. Terampil di sini ada, dan selanjutnya di sini di poin kedua ada anak yang terampil juga, berkarakter. Di situ ada cerdas, nah dia masuk juga. Terus di sini kedisiplinan, disiplin. Terus ada selanjutnya karakter juga. Di sini masuk ke unggul dan persaingan, dan masuk lagi di poin keempat masih kedisiplinan, kerapian, prestasi. Poin keempat juga memajukan sekolah, artinya membuat sekolah yang lebih unggul, cerdas, dan terampil. Terus di poin kelima sama di sini pendidikan nomor 1. Artinya apa yang teman-teman tulis secara tidak langsung mengacu pada visi sekolah kita. Artinya visi sekolah ini bisa boleh kita perbaiki atau tidak? Bisa kita perbaiki atau tidak? Bisa. Artinya ketika kita ingin memperbaiki, seharusnya di sini izin Ibu ada kepala sekolah kita agar seharusnya bisa langsung kita perbaiki, dan nantinya langsung kita buat bannernya, kita terapkan ya. Dari yang teman-teman buat tadi, lebih cocoknya apa sih untuk visi sekolah kita? Di sini ada yang perlu kita kurangi atau kita buang atau kita tambahin atau memang sudah cukup? Di sini cerdas, terampil, berbudaya unggul, dan persaingan berdasarkan iman dan takwa. Kita kembali lagi ke pertanyaannya. Yang atap tadi, awalan tadi, sekolah kita sudah memiliki apa saja nih, Bu?
kita. Yang sudah Ibu sebutkan tadi. memiliki kedisiplinan. Iya, kedisiplinan. Selanjutnya, oke, kita tulis ya Ibu, biar kita dapat kesimpulan kita hari ini mengenai visi kita sebagai seorang guru penggerak dan juga visi sekolah kita. Ini buku apa? Ya. Keunggulan itu apa? Misalnya ada apa gitu, dapat juara apa? Ya, itu masuk nanti Ibu. Nanti kita poin A dulu. Kita yang poin A tadi apa Ibu? Aksinya ya. Aksi. A itu awalannya dulu. Kita sudah disiplin, kedisiplinan. Selanjutnya ada lagi berkompeten ya, berprestasi. Kita berkompeten semua ya di sini ya. Cuman belum digali aja kompetensi kita. Cuma kalau digali, keluar semua mau ini akar-akarnya ini sebenarnya. Cuman nggak mau tumbuh karena nggak disiram, Bu. Ya itu ibarat tanaman, akar dia di dalam subur. Dia seperti Martina tadi. Di dalam akarnya subur, ketika diminta ya bisa sebenarnya. Cuma ini lagi ngasih gebrakan PR untuk ikut calon guru penggerak ini Bu. Berkompeten. Nah ini tuh artinya kita sudah memiliki ini. Dan yang poin kedua di sini ada tantangan. Nah tantangannya tadi apa Ibu Ertina? Tantangan yang kita hadapi ya kurangnya fasilitas. Nanti disampaikan ya Ibu Bapak. Kalau di video nanti kita sampaikan ke pihak sekolah bahwa tantangan kita ini loh Bu. Karena tantangan ini yang kita hadapi ini kembali lagi ketika di sekolah kita punya pihak yang berwenang tentunya Bu. Kurangnya fasilitas. Nah ini fasilitas ini banyak Bu, dalam segi banyak. Artinya tidak hanya satu fasilitas saja. Mungkin kalau dibilang kita butuh lapangan, kita sudah. Artinya tidak mencakup dari satu poin saja. Mungkin fasilitas itu masuk ke dukungan secara fisik, secara motivasi seperti itu. Dan selanjutnya masuk ke aksi. Apa sih yang sudah kita lakukan? Aksi kita. Aksi kita apa saja? Dan perubahan. Aksi yang sudah kita lakukan yaitu kita sudah mendidik anak-anak ya. Iya, kita sudah mendidik anak-anak, sudah mendidik, terus prestasi lah ya, anak-anak bisa berprestasi. Kalau tidak, prestasi ini masuk di perubahannya, hasil kan, perubahan tadi kan produknya, hasilnya. Artinya kita sudah dapat anak-anak yang berprestasi, tidak hanya dari segi akademiknya ya. Jadi dari keempat atap ini yang sudah kita ini, kalimat prakarsa perubahannya. Nah, kalau saya menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap karakter dan akhlak mulia melalui pendekatan pendidikan holistik. Artinya kalimat prakarsa perubahan yang akan kita sajikan ini apa Ibu? Menumbuhkan atau menciptakan peserta didik yang berprestasi, gitu bisa Ibu? Dari atapnya kita kedisiplinan, kita sudah memiliki kedisiplinan, kompetensi. Terus tantangan kita kurangnya fasilitas, aksinya kita sudah mendidik anak-anak dengan baik, dan perubahannya sudah dapat anak-anak yang berprestasi. Artinya kita menciptakan kedisiplinan untuk mewujudkan prestasi. Iya, jadinya berarti di sini Menciptakan kedisiplinan. mewujudkan ya.
mewujudkan peserta didik ya. Ya. Yang berkarakter bermulia. Ini langsung visi aja ya. Mewujudkan peserta didik yang unggul, cerdas ya, yang disiplin, cerdas dan berharap kuliah. Artinya yang unggulnya tadi tidak perlu karena kan sudah diganti dengan kalimat prestasi, Bu. Ya. Jadi kan yang dari visi kita, sekolah kita kan cerdas, terampil, berbudaya, unggul dan persaingan berdasarkan iman dan takwa. Iman dan takwa itu kan bisa masuk sesuai dengan pelajar profil pelajar Pancasila. Berarti sudah masuk semua. Iya, berarti menciptakan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau sudah masuk satu-satu berarti ya, Bu ya. Karena itu sudah global. Artinya kalau mau ditetapkan visi kita, nanti mungkin saya bisa ada rekan-rekan bisa menyampaikan untuk kedepannya, artinya mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu ya, Bu. Iya, jadi di sini karena kemarin kita belum kurikulum merdeka dan belum adanya Tambahkan lagi kan itu ya. Mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kan di situ ada karakter ya, Bu ya. Iya. Tapi ada nggak misalnya dari yang ibu bapak tadi impikan ini, ada nggak yang mau dimasukkan ke sini? Yang dari impian ini, sub ini selain dari profil pelajar Pancasila, ada nggak yang mau dimasukkan sehingganya anak itu peserta didik pendapat sehingganya nanti kita kan perlu yang akan datang itu seperti apa gitu kan. Selain ini kan udah masuk nih semua nih 5 itu karakternya. Nah terus ada nggak yang di sini yang mau ditambahkan lagi? Impian terakhirnya berarti ya. Di luar profil pelajar Pancasila itu ada yang mau ditambahkan lagi? Karakter ada di sini kayaknya rata-rata mereka menuliskannya karakter dan bertakwa ini yang dilihat itu. Semua berarti dapat ke dalam Dan yang ditulis ibu-ibunya juga masuknya di semua. Mungkin Cukup itu Ibu untuk visi sekolah kita nantinya yang kita akan sampaikan dengan Ibu Kepala Sekolah kita, mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Artinya mencakup semua karena yang teman-teman tulis memang semua sudah di sini, dari kedisiplinan, berkarakter. Mungkin ada yang mau ditambahkan, ada tidak kira-kira Ibu Dita, Ibu Rina, ada tidak yang akan ditambahkan? Selain dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa profil pelajar Pancasila. Terus berkarakter, disiplin, masuk semua di profil pelajar Pancasila. Karena yang ditulis Bapak Ibu di sini selain itu, mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mewujudkan peserta didik berkarakter masuk di profil pelajar Pancasila. Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kodratnya bisa nggak Bu? ada nggak nilai sikap di sini? Nilai sikap, Sikap, nilai karakter, karakternya ada Bu. Karakter, berkarakter, berbakat, nilai murid-murid yang berbakat, terampil masuk di profil pelajar yang berkarakter, mulia masuk, aktif, cerdas, berkarakter, soleh-solehah masuk iman dan takwa, berkarya ini untuk poin kelimanya. berbakat itu maksudnya ya berbakat itu Enggak masuk ya di keilmuannya ya. mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu aja di dalam penjara ini. Itu aja di dalam. Mungkin Ada namanya
nggak masuk semua di sini. Iya. Gimana teman-teman? Sudah cukupkah ini untuk visi kedepannya sekolah kita atau akan ada yang ditambahkan? Ya, mungkin itu dari teman-teman kita, Ibu mewujudkan peserta ini yang sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Mungkin nantinya kalaupun ada yang mau dibenahi, nanti kita akan koordinasi lagi dan tentunya kita akan buat rapat yang lebih besar dengan Bapak Ibu Dewan Guru dari sekolah saya. Jadi kesimpulan untuk hari ini mengenai visi saya sebagai guru penggerak yaitu adalah bagian dari visi sekolah saya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini dan saya meminta Bapak Ibu untuk mengisi survei yang telah Ibu pengajar praktik saya siapkan dan silakan Bapak Ibu isi jika ada yang tidak paham nanti kita saling koordinasi dan kolaborasi. Gimana ya, Bra? 615 kelas ya? Kalau salah satu sudah diisi kan semua? Ibu nggak pernah nyuruh bantu teman mengerjakan tugas ya? Ya, otomatis sih Bu. Ya mereka mengisi benar, karena nanti menjadi kebiasaan. Yang di sini apa? Tulis nama. Oh ya. Nama saya nggak Ya, di situ silakan ditulis nama Bapak Ibu guru, nama CGP-nya saya, asal sekolahnya sekolah kita, tanggalnya hari ini. Terus di sini ada poin 1, 2, 3, 4. Poin 1 itu praktik yang diharapkan belum dilakukan dalam 3 bulan terakhir, artinya belum dilakukan. Poin kedua mulai dilakukan. Poin ketiga sering dilakukan. Poin keempat konsisten dilakukan. Yang mana saya ini? Ini nama kepala sekolah Pak Put. Ya, nama kepala sekolah Ibu. CGP bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktik mengajar. Checklist nomor 1 itu artinya nggak baik gitu lah. Nomor 2 baik. Nomor 3 sudah baik. Nomor 4 sangat baik. Ya. Tanggal hari ini tanggal 14 asal sekolah kita. Ayo Ibu monggo sambil disambi Bu seala kadarnya. Silahkan diisi. Oh tidak. Di sini kamu akan Silahkan diisi. nggak apa-apa deh Bu, kayaknya sesuai dengan saya sih. Nanti itu masukin ke ini ya, pelatihan individu sampai dua dari Itu di fotokopi dulu kan? nanti PDF itu kasih saya. Oh iya, saya tadi ngasih sudah di PDF. Jadi nanti ini aja. Sebab kembali nanti kalau kasih follow, isi lagi kok ya. Saya yang mana ya Bu? Adalah ini Bu. Ini lembar mandiri. Saya download dulu yang kirim mulai. Nanti tinggal masukin aja ke ini pendampingan ini kalau yang terus Oh, saya upload di situ. Kalau PI 1 nggak ada yang bisa di makanya kemarin kan nggak ada buka ya. Ini nggak ada. Iya, PI 1 udah. P1 ada, P2 yang ada bedanya. Jadi kan kelihatan dari yang tulisannya yang kemarin TGP dulu ada misi. Penulisannya di tambahan kerjaan.
Kalau Bu ini ngejar semua loh. Tapi kan itu masih lama sih Bu, masih sampai sebelum kelas 3 kalau nggak salah. Yang pendampingan Bu. Sebelum kelas 3 sebelum P3. Tapi kan saya ini aja ya. Iya, ada kelas yang cepat. 23 nggak usah 4 lah. Bu, suka-suka Ibu loh, jangan tanya Bu Puput. Itu kan menurut Ibu, penilaian Ibu untuk Bu Puput. Jadi bukan maksudnya ini loh yang tadi. Dibaca nih loh. Iki. Enggak ini loh Mbak 61 tadi tuh tidak baik kan. Ini loh mulai dilakukan. Belum dilakukan, mulai sudah konsisten. Kalau konsisten. Nggak ada kalau dimusuhin karena ada tanah, ada namanya. Nggak apa-apa, aman. Orangnya baik. Kalau saya sebenarnya pengen masuk langsungnya sama pakai sebuah. Karena saya udah janjian, sudah janjian. Kita memang sekolah mana? Ya, apalagi Ya ada. Tetap aja kemarin. Tapi tetap aja. Nanti soalnya ujung-ujungnya kalau udah di depan beda. Saya juga bingung mau ketika sebelum. Kan encer. Nanti jawabnya Encer apa? kan. langsung gitu. Ah, udah mau Saya lagi mungkin sedang aksinya kan sama ya. Kayaknya saya mau jangan di situ ya Bi, rajin Bu. Oh, Punya anak ada semua nak. Punya anak-anak kalau sudah coba dikumpul di sini nggak apa-apa. Sudah ditulis nama semua. Ya, kalau sudah awas kabel ya. Silakan dikumpulkan. Boleh kembali ke kelas. Ada kegiatan pramuka ya? Ya. Oh, kalau nggak ada berarti boleh pulang. Iya, nanti ada Seninnya. Salaman dulu sama ibunya. Nah ya, boleh pulang berarti ya, Nak ya. Ini pemain drama saya sedang tuh. Jadi sekali klik on langsung selesai. Ya, sembari menulis isi survei Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk besti-besti, untuk partner terbaik di SD 01 Tenggara Selatan. Terima kasih sudah menjadi tim yang luar biasa. Terima kasih untuk segala bentuk dukungannya. Untuk siapapun kita yang mau maju, bukan hanya untuk saya meminta juga dan mengingatkan untuk kita bisa saling dukung dan saling support agar kita bisa, tentunya yang kita impikan, sukses bersama dan kita menjadi yang terbaik bersama dan rezekinya lancar semuanya. Terima kasih dari saya dan terima kasih untuk Ibu Yaya yang sudah mendampingi saya pada pendampingan kedua ini. Mungkin nanti